Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025. Kita berada pada hari kedua dalam oktav Natal. Hari ini kita merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Bacaan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kemarin kami boleh merayakan pesta Natal bersama-sama dengan saudara-saudari dan rekan-rekan kami semuanya. Bapa, hari ini kami merayakan pesta Santo Stefanus, seorang martir pertama. Bapa, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami agar kami memiliki iman yang teguh seperti Santo Stefanus di dalam kami hidup dan bersama-sama dengan yang lainnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengikuti perjalanan atau kisah dari Santo Stefanus di dalam Kisah Para Rasul, khususnya di dalam bab 6. Santo Stefanus adalah martir pertama dan ia mati atau meninggal karena dihukum rajam, yaitu hukum untuk dilempari dengan batu sampai mati. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan berpikir itu adalah hukuman yang sangat mengerikan sekali. Santo Stefanus memberi kesaksian bahwa ia melihat surga terbuka dan putra manusia duduk di sebelah kanan Allah. Kematiannya tentu sangat mengguncangkan hati para murid. Di antara semua khotbah,
Dalam Kisah Para Rasul, khotbah Stefanus di hadapan Sanhedrin adalah yang terpanjang. Terhadap pendapat yang menyatakan bahwa agaknya tidak mungkin khotbah sepanjang itu dapat diingat dan diriwayatkan kembali secara tertulis dengan kata-kata yang persis sama sebagaimana saat dilisankan. Beberapa pengkaji Alkitab menanggapi dengan menyatakan bahwa khotbah Stefanus memperlihatkan ciri perorangan yang khas. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Santo Stefanus pada saat dia dihadapkan di mahkamah agama, orang-orang yang mengadilinya tidak dapat membendung amarahnya. Karena Santo Stefanus, walaupun dalam keadaan yang sudah terjepit, dia tetap mengecam ketidakpercayaan orang-orang tersebut. Dan rupanya apa yang disampaikan oleh Santo Stefanus itu semakin membuat orang-orang yang ada di dalam sidang tersebut marah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Santo Stefanus tidak takut walaupun menghadapi hukuman yang demikian. Pada saat ia menatap ke langit, dia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ia bersaksi bahwa Yesus yang belum lama dieksekusi mati itu kini sudah tegak di sisi Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, orang-orang semakin marah dan kemudian merajam tubuh Stefanus, menanggalkan jubah luar mereka, dan kemudian menitipkan jubah-jubah yang mereka rampas itu kepada seorang pemuda yang bernama Saulus, yang di kemudian hari kita kenal sebagai Rasul Paulus. Setelah berdoa memohon Tuhan menerima rohnya dan mengampuni para pembunuhnya, Stefanus roboh bertekuk lutut dan akhirnya terlelap untuk selama-lamanya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita memiliki semangat seperti Santo Stefanus yang berada pada saat yang sudah terjepit dan tertekan pun tetap memiliki iman yang teguh dan membela kebenaran? Apakah kita memiliki keteguhan hati seperti Santo Stefanus walaupun menghadapi hukuman yang tentu sangat menyakitkan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Seberapa kita mengenal Allah, seberapa kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan seberapa besar iman kita untuk mampu siap sedia mewartakan kasih Allah kepada semua orang dengan segala risikonya. Apakah kita mampu? Apakah kita berani? Silahkan diri kita masing-masing yang akan menyatakan itu melalui perbuatan kita. Semoga kita mampu seperti Santo Stefanus. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan,
teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Ada di antara kita yang masih berkunjung di rumah teman-teman, di rumah saudara-saudari kita yang lain untuk merayakan Pekan Natal. Semoga di dalam semua aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.